Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pia Pianti SPD dari SMA Plus PGRI Cibinong. Hari ini saya akan sharing mengenai webinar yang sudah saya ikuti di Guru Belajar. Materi tentang apa yang akan saya sharing? Ya, betul. Hari ini saya akan sharing tentang materi asesmen nasional. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu asesmen nasional atau mungkin sudah pernah mendengar apa itu asesmen nasional. Nah, untuk hari ini marilah kita mendengarkan sharing saya mengenai asesmen nasional yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya belum tahu menjadi tahu sekarang. Oke, apa itu asesmen nasional? Ya, asesmen nasional ini adalah pengganti, kata yang kabar berita katanya pengganti UN. Apakah benar asesmen itu pengganti UN? Mari kita lihat. Ya, dijelaskan di sini bahwa kecakapan hidup abad 21 itu perlu perlu kemajuan yang lebih dibandingkan dengan abad sebelumnya. Jadi maksudnya di sini kemajuan abad 21 ini adalah kemajuan yang teknologinya lebih modern. Nah, untuk hidup di abad yang penuh kemodernan ini tentu saja kita perlu memiliki keterampilan dan keahlian atau dalam kata lain kecakapan. Nah, kecakapan hidup apa yang harus kita miliki? Nah, tentu saja di sini akan dijelaskan beberapa kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang individu. Yang pertama tentu saja kecakapan belajar berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Nah, tentu saja karena kita hidup di Indonesia, kecakapan hidup ini penerapannya nanti akan diterapkan kepada kehidupan yang berpancasila. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk seorang individu yang tinggal di Indonesia selain dia cakap dalam teknologi dan juga dia bisa menerapkan hidupnya sesuai dengan Pancasila yang merupakan pedoman dasar negara. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebenekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, penerapan semua itu tentu saja bukan hanya untuk orang dewasa saja. Penerapan semua itu harus diberikan kepada generasi yang akan datang. Nah, untuk bagaimana penerapan semua itu dapat diterapkan ya tentu saja dengan cara belajar. Nah, selama ini anak-anak atau siswa-siswa kita di sekolah belajarnya hanya menerima materi dari guru, umumnya seperti itu. Nah, untuk memberikan kecakapan hidup yang lebih baik lagi agar mereka mampu nanti hidup dalam kenyataan sekarang, maka dari Menteri Pendidikan kita itu memberikan solusi, ya, memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, salah satunya mengenai asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini akan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, asesmen nasional ini berhubungan dengan kurikulum, kemudian dengan proses pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu asesmen nasional. Nah, di sini dijelaskan asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output belajar di seluruh satuan pendidikan. Ya, jadi siswa kita tidak hanya melulu mendapatkan tentang input pengetahuan saja, tapi di sini lebih kompleks lagi. Nah, manfaat asesmen nasional adalah portret kualitas belajar di sekolah, umpan balik meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah, dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Nah, sedangkan tujuan asesmen nasional itu sendiri adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Ya, jadi tidak hanya untuk memberi pengetahuan saja, tapi
sikap spiritual murid-murid atau siswa-siswa kita juga menjadi tanggung jawab kita. Kemudian memberikan gambaran tentang karakteristik asesmen sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang termasuk dalam instrumen asesmen nasional. Yang pertama adalah literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, kemudian lingkungan belajar. Nah, apa itu literasi numerasi? Nah, literasi numerasi ini, yang pertama literasi, dalam asesmen kompetensi minimum, siswa diharapkan dapat diberikan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, sampai memahami potensi serta berpartisipasi di lingkungan nasional. Nah, itu literasi membaca. Jadi siswa-siswa kita harus dituntut untuk memang selalu menambah ilmu pengetahuannya dengan cara membaca, kemudian menulis atau mencari-cari informasi yang lebih banyak lagi. Kemudian numerasi. Numerasi ini kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, itu numerasi ini kalau kita perhatikan bahwa di sini numerasi ini dituntut bahwa siswa kita lebih kritis dalam mempelajari kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu. Nah, kemudian kompetensi literasi dan numerasi dalam AKM. Nah, dalam asesmen kompetensi minimum atau dalam AKM, komponen literasi itu adalah di sini ada 3 untuk komponen literasi numerasi, ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Untuk literasi membacanya, untuk kontennya adalah teks informasi dan sastra, sedangkan untuk numerasinya adalah aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Kemudian untuk proses kognitifnya menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan dalam numerasinya adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan dalam konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan dalam numerasi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, bentuk soal dalam AKM sendiri ini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian survei karakter. Nah, jadi sebelum diselenggarakan AKM, maka perlu dilakukan survei karakter, yaitu dikerjakan survei karakter itu dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial dan emosinya. Kemudian, nah, di sini penerapan profil belajar Pancasila yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian ada survei lingkungan belajar dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian menemukan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Kemudian siswa mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar, ya tadi. Jadi tidak hanya siswa saja yang mengikuti AKM, tapi guru dan kepala sekolah juga mengikuti. Cuma poinnya yang berbeda. Kemudian perbedaan asesmen nasional dengan UN. Nah, di sini bisa dilihat ternyata untuk UN dan AKM, untuk AKM sendiri sudah diberikan dari sekolah dasar sampai tingkat SMA. Kemudian yang mengikuti levelnya hanya kelas 5 untuk SD, kemudian kelas 8 dan 9 untuk SMP, 11 dan 12 untuk SMA, jenjang SMA, walaupun kelas 9 dan kelas 12 di SMP dan SMA itu opsional, ya. Kemudian subjeknya seluruh siswa, kalau UN seluruh siswa, kalau AKM berupa sampel, ya, sampel. Kemudian jenis tesnya low text, kemudian jenis soal udah tadi saya jelaskan, waktunya hanya 2 hari, kemudian model pelaksananya
full online, semi online, dan offline. Jadi ada 3 caranya. Kemudian metode penilaiannya menggunakan komputer dan pendekatan multistage. Ya, kemudian spesifikasi minimal infrasekolah di sini hanya kalau untuk AKM itu lebih sederhana, yaitu komputer client. Nah, untuk tindak lanjutnya, laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil antara tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan sebagai salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan. Kemudian, AKM melaporkan presentasi murid dalam setiap level kompetisi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi kecakapan dan kemahiran. Kemudian sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat menerapkan teaching of the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti oleh manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Ya, jadi dengan AKM ini akan merubah stigma yang selama ini melekat di dunia pendidikan ya Bapak Ibu, bahwa menentukan kelulusan itu adalah UN. Nah, sekarang itu tidak. Oke, semoga dengan adanya AKM ini siswa-siswa kita menjadi manusia yang lebih cakap, kemudian lebih kreatif, lebih inovatif, dan mampu bersaing di dunia dan mampu bersaing dengan dengan negara-negara lain di dunia ini. Oke, terima kasih. Begitulah penjelasan saya tentang AKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.